rekan-rekan kita Muslim selalu murtadin. Berarti kalau yang Kristen pindah ke dia murtadan. Ini buktinya ada murtad juga, kata murtad. Iya kan? Mualib. Kan begitu aja bahasanya. Murtadan. Haleluya. Ini kemarin kami dengar kesaksian yang luar biasa. Sampai itu saya bilang, wih, gak sia-sia apa yang kita buat. Orang itu datang, naik bajai, berhenti, lihat kami ibadah. Dia katakan, Bapak lupa ya, saya kan dulu tinggal tempat Bapak. Jadi kamu sekarang udah percaya Yesus? Sudah. Kamu asli orang apa? Orang Sunda. Terus pagi-pagi doa nggak jam 4. Saya doa seperti yang Bapak ajarkan waktu di ruko. Haleluya. Saya doa sama istri saya. Oh, dia ngomong sama si Daniel, wah nggak cepet dia. Gilir mau kau saksi ya? Jangan dulu Pak. Besok saya datang. Katanya saya ikut ibadah. Saya ngontrak dekat sini Pak. Saya ikut ibadah besok. Apa yang Bapak ajarkan, saya lakukan. Terus ada satu anak yang di sebelahnya nanya, emang gimana Bapak ini? Waduh, wah, waktu di ruko saya kan ngeri sekali ya. Oh, tuh, kata. Tapi semuanya benar katanya. Untuk yang benar katanya gitu. Untuk yang benar, tapi nggak kuat kuping kita. Haleluya. Jadi apa yang kita tabur itu tidak sia-sia. Haleluya. Belum tentu kita tabur di jenderal, kita tabur di kombes, kita tabur di kolonel, kita tabur di orang-orang penting, di menteri. Belum tentu dia berakar, bertumbuh, berbuah. Belum tentu. Tapi kita tabur di orang yang sederhana. Dia bilang, apa yang Bapak ajarkan kami lakukan. Sama istri saya, sama anak saya. Dan saya percaya, kalau dia dulu orang jalanan, yang pernah tinggal di ruko kurang lebih 4 bulan, dan dia berubah, dan saya yakin kalian bukan anak jalanan, kalian pasti lebih mudah berubah.
nama Yesus kami menerima keselamatan, kami menerima kekuatan, kami mendapat urapan, kami menerima hadirat, kami menerima kuasa untuk kami bisa menang lebih daripada pemenang. Untuk kami tetap naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup yang selalu diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Karena Dia adalah Allah kami yang mengasihi kami, yang menggembalakan kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan di sanalah kami menikmati Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami, biar berkenan di hati-Mu. Lewat penyembahan pujian ini, hadirat urapan dan kuasa-Mu telah kami nikmati, telah kami rasakan Tuhan. Dan kami sudah dibebaskan, sudah dilepaskan. Tidak ada lagi yang letih, letoy, loyo, lesu. Tidak ada lagi yang susah. Tidak ada lagi kami yang terikat, terbelenggu oleh masalah, oleh persoalan, oleh kesulitan. Karena kami tahu Allah kami roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah sudah memerdekakan kami. Kami merdeka di dalam nama Yesus. Kami sudah merdeka di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya tempat ini dalam penjagaan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengganggu kami. Dan kami yakin kebenaran firman akan memerdekakan kami, memberkati hidup kami, sehingga kami pulang tidak sama waktu kami datang. Lidah hamba-Mu urapi Tuhan untuk mengucapkan kata-kata yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa ya. Yel-yel kita 3, 2, 1. Akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus, tidak tidur, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita dapat perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang. Haleluya! Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus ajaib. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Seringkali ya banyak orang berkata, loh dia sudah dengar firman aktif loh, aktif dia dengar firman ya, di gereja bahkan di rumah dia baca Alkitab, kok nggak ada perubahan ya, kok begitu-begitu aja ya. Dan juga ada juga orang yang jujur, dia berkata kepada saya, Pak, saya sudah dengar firman, saya sudah baca firman, kok hidup saya ini nggak berubah ya, tetap seperti dulu, tetap begitu-begitu aja. Kenapa ini Pak Pendeta? Ada apa ini dalam diri saya ya? Saudara, sering kita mendengar hal-hal seperti itu, dan itu bukan hal-hal yang baru yang kita dengar, tapi itu sering kita dengar ya dari banyak orang. Bahkan mungkin kita juga pernah mengucapkan hal yang sama seperti apa yang saya ucapkan tadi. Kenapa hal itu terjadi saudara? Coba kita baca langsung saja ya. Di Matius 13 ayat 4 sampai ayat 8. 3, 2, 1. Pada waktu yang mengambil, sebagian itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Terus? Sebab jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Terus? Tetapi sesudah matahari terbit, layu layan dan menjadi kering karena tidak ada barang. Terus? Sebagian lagi jatuh di tanah duri, lalu semakin besar, semakin itu dan mengikutnya sampai mati. Terus? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara Bapak Ibu sekalian, ceritanya ini Yesus ya dikerumuni banyak orang. Dan Yesus tidak mau kesempatan itu hilang begitu saja. Dan Yesus gunakan kesempatan itu untuk mengajar ya. Sehingga kesempatan yang ada itu ya tidak disia-siakan untuk mengajar mereka-mereka yang ada di sekelilingnya. Dan Yesus selalu mengajar dengan sebuah perumpamaan. Nah, ini adalah pengajaran Yesus yang menggunakan perumpamaan. Jadi kalau saya baca satu persatu, inilah penyebab-penyebab orang-orang
yang tidak bisa bertumbuh di dalam Kristus walaupun dia mendengar firman Tuhan. Dia tidak bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena ayat-ayat ini tadi sudah menjelaskan kepada kita. Perumpamaan ini, saudara, sudah memberikan kepada kita pemahaman. Oh, ini ternyata penyebabnya ya. Coba kita mau cari tahu apa sebenarnya arti perumpamaan ini di ayat 4 ya. Di ayat 4 ulangi ya. Baca sama-sama. 3 ayat 4 ya. Sudah? 3, 2, 1. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu karena burung makannya sampai habis. Udah, haleluya. Sudah sampai di situ. Haleluya. Nah, sekarang coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-13. Maksudnya ayat ke-18 dari pasal 13 ini. Ya. Ntar ya, saya baca dulu ya ini ya. Matius 13 tadi ya. Ayat yang keberapa tadi? Ayat keempat ya. Oke. Ah. 3, 2, 1. Karena itu dengarlah arti perumpamaan itu. Terus artinya apa? Terus ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, dalam masa sehat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Berarti ayat 4 tadi, perumpamaan di ayat 4 artinya ini. Haleluya. Karena di ayat 4 dikatakan, di situ pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Di sini dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat. Jadi burung itu ternyata gambaran si jahat. Biasanya kalau yang dipahami banyak orang, burung merpati gambaran Roh Kudus. Tapi untung di sini tidak disebutkan nama jenis burungnya. Ya, burung di sini maksudnya si jahat. Yang biasa kita tahu, si jahat itu adalah lambangnya ular. Tapi di sini berbeda, ya. Ini artinya, haleluya, si jahat, ya. Jadi kenapa dia menggunakan burung? Karena burung itu memang suka makan benih-benih, ya. Benih apa saja, ya, yang ada, baik itu benih padi maupun benih-benih lain, dia suka makan. Nah, jadi dikatakan ya firman yang ditabur itu ya diambil burung, diambil si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi saudara, Alkitab mencatat Yesus mengartikan perumpamaan di ayat 4 tadi ya, dia katakan bahwa si burung tadi si jahat. Si jahat tadi itu ingin mencuri firman. Ketika saya ada di sini menyampaikan firman, si jahat nggak senang, dia ingin mencuri firman. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang berjuang, namun tetap juga si jahat berusaha dengan cara apa? Merampas benih yang sudah ditabur itu. Haleluya. Itulah gambaran orang yang datang ke gereja mendengar firman Tuhan, tetapi hatinya hati yang seperti di pinggir jalan. Haleluya. Jadi hatinya itu enggak sungguh-sungguh ya. Hatinya itu enggak benar-benar murni. Hatinya itu enggak benar-benar suci untuk mau menerima firman Tuhan. Itulah tanah yang di pinggir jalan. Haleluya. Haleluya. Dan benih ini kalau jatuh di tanah yang seperti itu, di hati yang seperti itu, maka benih itu tidak mungkin ya berakar, bertumbuh, berbuah. Kenapa? Karena Alkitab sudah menjelaskan tadi ya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Karena itu ketika saudara mendengarkan firman, Anda tidak boleh diam saja rohnya.
Anda harus terus berdoa dalam roh. Anda yang bisa bahasa roh, yang bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa apa, berdoa terus. Tuhan, firman ini biar masuk, biar mengena, biar merubah hidup saya, firman ini, ya. Tapi kalau saudara hatinya ya pasrah saja, ya udahlah. Kalau memang firman itu bisa merubah saya, silakan rubah. Kalau nggak bisa, ya biarlah. Begini hidup saya, memang aku sudah ditakdirkan begini. Ya beginilah aku. Ya kalau begitu saudara, yang ada di pikiran dan di hati kita, maka kita nggak akan bisa mengalami perubahan sekalipun setiap hari kita mendengarkan firman. Haleluya. Tapi kalau kita betul-betul punya hati yang haus, yang lapar, dan hati kita terus berbicara, saudara, bukan hanya mulut bisa berbicara, hati bisa berbicara. Kalau mulut berbicara, ada pepatah mengatakan lidah tak bertulang. Tapi kalau hati berbicara, itulah kejujuran. Haleluya. Karena hati tidak akan bisa bohongi hati sendiri. Tapi kalau mulut, ucapan mulut bisa membohongi banyak orang. Tapi kalau hati kita tidak akan bisa bohongi orang. Kenapa? Karena hati itu selalu mau yang benar, mau yang jujur. Oleh karena itu saudara, ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, ya, kalau hati kita tidak betul-betul persiapkan, hati kita tidak betul-betul kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, maka sehebat apapun itu firman Tuhan yang disampaikan, mau pendeta dari dalam negeri, dari luar negeri, luar angkasa sekalipun datang hamba Tuhan, nggak akan bisa merubah manusia, terkecuali manusia itu mau dirubah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Yes, amin. Tapi Allah kita tidak akan merubah orang yang tidak mau berubah. Karena itu memang sifat dia. Karena dia maha kasih. Walaupun dia maha kuasa, tapi dia maha kasih. Dia tidak akan paksa orang untuk berubah. Tetapi dia akan merubah setiap orang yang hatinya mau berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya harap kalian punya hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang mau berubah. Amen. Jangan ada di antara kalian, maaf ya, bokongnya di sini, tapi hatinya entah kemana-mana, pikirannya entah kemana-mana. Haleluya. Saya yakin untuk kebutuhan hidup kita Tuhan sudah siapkan. Nggak usah khawatir. Haleluya. Gaji saya 30 hari, bonusnya makian, fitnahan, cacian, saya tidak pernah kekurangan. Karena saya punya Tuhan Allah yang hebat, yang dahsyat, yang maha kuasa, yang selalu memelihara hidup saya. Haleluya. Haleluya. Saya tanya sama istri saya tadi, kenapa biasanya hari Senin minta uang belanja, kok ini hari Sabtu? Ya nggak tahu lah, tak kemana-kemana. Ya udahlah. Ya karena memang uang ini saudara, ini punya kaki dan larinya itu kecepatannya melebihi pesawat. Iya, nggak percaya, nggak percaya. Coba bawa wanita yang baru kau kenal, ya misalnya kau baru kenal wanita ini ya, kau mau tunjukkanlah bahwa kau mencintai dia, dan dia sebenarnya nggak cinta kau, tapi kau cinta dia. Dia nggak apa-apa, kau cinta, sangat cinta, tapi dia nggak apa-apa, cinta kelapa, dia kau cinta dia nggak apa-apa. Nah itu kesempatan, namanya cewek matri itu ya. Wah dia akan minta ini, minta itu. Oh itu yang saya bilang tadi, yuk kecepatannya luar biasa, sungsang ya, luar biasa ya. Tapi saudara, kalau kita betul-betul punya hati yang tulus kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tuhan nggak biarkan kita kelaparan. Tuhan nggak biarkan kita utang sana utang sini hanya untuk beli beras, hanya untuk beli ikan asin. Enggak, ya. Tuhan sudah siapkan itu semua. Haleluya. Sedangkan dirinya aja dia beri untuk kita, apalagi hanya untuk makan, minum, dan pakaian. Dia udah siapkan buat kita. Tapi seringnya hati kita nggak tertuju ke Tuhan, tapi hati kita tertuju kepada yang lain. Hati kita lebih mencintai yang lain. Hati kita menjadi hamba yang lain dan juga ingin menjadi hamba Tuhan. Nggak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Kita hanya bisa mengabdi kepada Yesus. Karena kalau kita mengabdi kepada yang lain dan mengabdi kepada Yesus dalam waktu bersamaan, pasti kita gagal.
Karena itu persiapkan hatimu untuk betul-betul mengabdi kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, apa artinya? Ya, baca ayat kelima. Ayat kelima. 3, 2, 1. Terus, tetapi sesudah terbit karena tidak berakar. Apa artinya? Coba kita lihat di ayat yang ke-20, ya. 13 ayat 20. Kita lihat. 3, 2, 1. benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Terus, Tetapi dia tidak berakar dan saja. Apabila datang di dasar atau penganiayaan terhadap firman itu, orang itu pun tidak mentak. iya, coba ayat 20 lagi. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Haleluya. Bergembira sekali. Amin. Iya Pak. Amin. Iya Pak. Ya, luar biasa bergembiranya. Pak, nggak boleh dong bergembira. Nah, bergembira aja belum tentu ini, apalagi nggak bergembira ya. Terus apa katanya? Ayat 21. 3, 2, 1. Tetapi dia tidak berakar dan saja. Apabila datang di dasar atau penganiayaan terhadap firman itu, orang itu tidak mentak. Iya, orang ini saudara, dia datang kepada Tuhan, mau dengar firman dari hamba Tuhan, dari pendeta. Ternyata hanya ingin memuaskan hatinya saja. Ingin memuaskan hatinya saja. Tidak ada kerinduannya untuk mendapatkan yang namanya remah. Dia yang penting puas, puas, puas. Ya, apalagi kalau pendetanya khotbahnya lucu-lucu. Dia puas sekali. Waktu dia pulang ditanya sama orang tuanya, "Kau tadi ke gereja?" "Iya." "Firmannya apa yang disampaikan?" "Lucu." Hanya lucu aja dia tahunya. Haleluya. Iya, tetapi ia tidak berakar dan dia tak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, ya, haleluya. 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 Kita luar biasa tadi memuji menyembah Tuhan. Bahkan saya tadi waktu memuji menyembah Tuhan yang ada kata-katanya tak kompromi, tak mau kompromi. Wih, ngeri kali ya. Apalagi saya lihat tadi si Catherine sebentar tak kompromi. Saya sampai pikir bener nggak ini? Bener nggak ini? Bener nggak ini orang ini? Bener nggak? Jangan main-main. Itu adalah deklarasi kita ke Tuhan. Itu adalah janji kita ke Tuhan. Amin. Jangan sampai kita membohongi Tuhan. Manusia kita bohongi, ya, masih umum. Tapi kalau Tuhan kita bohongi, luar biasa. Haleluya. Oh, luar biasa tadi. Itu dahsyat lagu itu. Benar-benar dahsyat. Saya katakan ini penciptanya memang terlalu berani. Tak kompromi. Sampai tutur kata dan tingkah laku semua itu selaras dengan firman. Luar biasa. Dan saya percaya, jika kita mendeklarasikan dengan iman dan kita bertindak melakukan minta tuntunan Roh Kristus, pasti kita bisa. Karena kita ditakdirkan untuk menang, lebih daripada pemenang. Untuk naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Hidupmu pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Asal engkau benar-benar datang dengan hati yang tulus. Haleluya. Haleluya. Si Secar ngomong sama saya, "Pak, saya udah injili teman saya." "Terus kenapa nggak datang?" Dia bilang, "Ada cewek-cewek nggak? Ada cewek-cewek nggak?" Berarti dia datang mau cari cewek. Haleluya. Ada lagi yang mau lihat artis, ya. Makanya lihat di gereja tertentu kalau artis datang itu, wow, dibuat spanduknya besar.
kalah besarnya spanduk Jokowi, kalah besarnya spanduk si Ganjar, Prabowo kalah. Iya, Anda lihat aja, keluar dari sini nanti lihat di situ, sering ada spanduk di situ. Haleluya. Puji Tuhan kalau memang artisnya hidupnya benar. Habis khotbah masuk penjara, kena narkoba. Ya. Habis bersaksi cerai sama suaminya, ya. Saya nggak sebut-sebut namanya, ya. Sebelum itu terjadi sudah saya katakan waktu itu di ruko ini nggak beres. Karena artis ini ya teman dia teman saya. Itu. Jadi teman dia itu ngomong ke saya, itu kenapa sih kok sudah khotbah-khotbah di gereja saya tahu dia masih make, katanya. Wih, ngeri ya, masih pakai narkoba. Hebat nggak? Orang pakai narkoba bisa khotbah. Kalau mau lebih dasar lagi, pakai ekstasi di sini. Itu orang nggak tahu, pikirnya Roh Kudus kok gini-gini. Iya. Biasanya kita kalau menyembah memuji Tuhan tuh kekuatannya paling 20 menit. Ini sampai pagi dia bisa. Yang nggak paham bilang Roh Kudus ini, Roh Kudus. Pakai ekstasi. Ya, nanti dipotong orang lagi. Iya, kuasanya dahsyat. Haleluya. Tapi kan kita punya aslinya. Iya. Jadi, saudara, kita bisa tipu manusia, tapi Tuhan kita nggak bisa tipu. Tuhan kita nggak bisa bohongi. Haleluya. Karena itu harus datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau kita datang tidak dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar, hati yang tulus, maka ketika penganiayaan datang, mulai kita goyang. Haleluya. Kalian belum mengalami penganiayaan, dan saya pun belum mengalami penganiayaan fisik. Walaupun penganiayaan dengan kata-kata itu sering, tapi penganiayaan langsung dengan fisik belum pernah saya alami, ya. Maksudnya karena Kristus, karena nginjil belum pernah saya alami. Tapi kalau hal-hal yang menganiaya dengan kata-kata, menakut-nakuti dan mengancam macam-macam, itu sering. Ya. Iya. Apalagi waktu kami buka pelayanan di daerah-daerah yang termarginalkan, di rel kereta, di mana-mana, awal mulanya banyak sekali, ya. Wah, ini C.S. Lewis pemurtatan, wah, macam-macam. Ya, tapi kita jalan terus. Haleluya. Karena kita melayani mereka dengan tulus. Puji Tuhan, ya. Justru kalau saya khotbah di sana suka orang nonton, heran saya. Kalau khotbah di sini sedikit yang nonton. Ya, kalau khotbah di sana, wah, bisa 5.000, 10.000, 7.000, 3.000, di sini 1.500, 2.000. Ya, kecuali kita buat yang ngeri-ngeri gitu ya. Haleluya. Saudara, jadi penindasan tidak akan pernah menggoyahkan orang-orang yang punya hati mencintai Tuhan. Penindasan tidak akan membuat orang murtad kalau hatinya mencintai Tuhan. Jadi penganiayaan, penindasan itu tidak ada artinya sama sekali bagi orang yang mencintai Tuhan. Makin ditindas, makin dianiaya, justru dia makin berkata, Yesus. Ketika itu Stefanus berkata, aku melihat Yesus berdiri di taktanya. Orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi, lempari dia. Wah. Tapi apakah dia berhenti? Stefanus tidak berhenti. Malah dia bilang, dia berdiri ingin menyambut aku. Jadi meninggalnya Stefanus itu posisi dia sedang melihat Yesus berdiri. Luar biasa. Haleluya. Saudara, ini adalah bahasa tubuh. Kalau saudara misalnya pergi ke kantor seseorang, terus orang yang Anda kunjungi itu duduk saja di bangkunya, itu artinya Anda bukan orang spesial bagi dia. Itu Anda artinya bukan orang spesial. Apalagi kalau kita misalnya ke
kantor orang-orang yang punya jabatan. Kita datang, tapi dia duduk aja. Tapi kalau dia langsung berdiri, itu artinya kita orang spesial. Haleluya. Jadi Stefanus itu orang spesial di mata Tuhan. Sampai Yesus berdiri untuk menyambut dia. Haleluya. Jadi penganiayaan, penindasan tidak membuat Stefanus mundur, tidak membuat Stefanus itu berhenti ngomong. Dia tetap ngomong bahwa dia melihat Yesus ada di takhta kerajaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak ada yang bisa membuat orang murtad kalau hatinya sungguh-sungguh ke Tuhan. Nih rekan-rekan kita Muslim selalu murtadin. Berarti kalau yang Kristen pindah ke dia murtadan. Ini buktinya ada murtad juga, kata murtad. Iya kan? Mualaf. Kan begitu aja bahasanya. Murtadan. Haleluya. Ini saya yakin bahasa baru di per-YouTubean. Saya percaya belum pernah orang dengar ada murtadan. Ini baru inilah. Haleluya. Tidak akan membuat kita murtad walaupun ada penindasan, aniaya, karena kita begitu sangat mencintai Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya ayat kelima, 6 ya. 6. Ayat ke-6. Oh, ini berarti tadi sudah ya. Ayat ke-7. Oke. Ayat 7. Apa dia katakan? 3, 2, 1. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Terus ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Oke, udah ayat 7 dulu ya. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Diartikan di ayat 22. Coba ayat 22. 3, 2, 1. Ialah orang yang mendengar firman itu lalu kepatirannya dan itu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Iya, jadi saudara, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Haleluya. Kembali ke yang tadi. Kenapa sampai ya bisa orang ini tidak berbuah? Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Kalau hanya jatuh di tengah semak duri sih nggak terlalu masalah. Lalu makin besarlah semak itu. Itu yang menjadi problem. Haleluya. Kalau hanya jatuh di semak duri nggak ada masalah. Haleluya. Dia bisa bertumbuh, ini semak duri ya. Dia jatuh di sini nggak ada masalah. Tapi masalahnya semak duri ini makin menghimpit. Ya, ngeri lah. Seringkali kita dengar firman, amin. Iya betul, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Tapi ketika ada tantangan, rintangan, kesulitan, persoalan, aduh, di mana Tuhan itu? Haleluya. Bahkan kita lupa apa-apa yang Tuhan pernah buat atas hidup kita. Kita lupa. Hanya karena satu masalah yang besar ini yang tidak bisa terselesaikan. Padahal ini bukan masalah besar bagi Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari segalanya, dari semuanya. Tapi bagi orang tertentu itu masalah besar. Sehingga dia katakan, mana Tuhan? Gak ada. Ketika dia bilang, mana Tuhan? Gak ada. Semak duri makin bertumbuh. Haleluya. Makin besarlah semak itu dan menghimpitnya. Tapi walaupun jatuh di semak duri ya, tapi kau bisa melawannya
Tuhanku lebih dahsyat, Tuhanku lebih hebat, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Karena artinya tadi ini di sini jelas ya, yang jatuh di semak duri ini adalah orang yang mendengar firman itu tadinya amin, ya oke, tapi lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itulah semak duri. Haleluya. Kekhawatiran tadi semak duri. Padahal tadi kita udah, iya betul, amin, iya. Tapi ketika di lapangan kita menghadapi masalah persoalan, kita mulai berkata, Tuhan, di mana Engkau? Mana pertolonganmu? Kita mulai salahkan Tuhan, salahkan pendeta, salahkan orang-orang tertentu yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Kenapa bisa terjadi? Ya itu tadi, nanti ternyata di ayat terakhir. Di ayat terakhir arti yang sepenuhnya, maksudnya komprehensifnya di situ dia ya. Jadi semak duri makin membesar, semak itu menghimpit kekhawatiran, itulah semak duri. Haleluya. Makanya Tuhan berkata, jangan kau khawatir. Burung di udara dipelihara, kembang bakung dihiasi, lebih indah daripada pakaian yang Salomo pakai. Haleluya. 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 Kenapa kau khawatir? Sedangkan burung aja nggak pernah khawatir, yang tidak pernah menabur, tapi tiap hari dia menuai. Kembang bakung tidak khawatir. Padahal kembang bakung itu, saudara, kata Tuhan sendiri langsung ngomong, itu lebih indah daripada pakaian yang Salomo pakai. Luar biasa. Salomo raja terkaya. Dan sampai sekarang tidak ada raja yang bisa mengimbangi kekayaan Salomo. Tidak ada presiden yang bisa mengimbangi kekayaan Salomo. Karena itu yang dicatat oleh Alkitab. Sampai akhir bumi ini lenyap, tetap Salomo pasti orang terkaya. Haleluya. Karena langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tidak bisa berlalu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kekhawatiran. Kenapa orang bisa khawatir? Kenapa orang bisa khawatir? Karena dia yakin bahwa dirinya milik dia. Kalau dia yakin dirinya milik Tuhan, harusnya dia nggak perlu khawatir. Ya, itu urusan Tuhan mah, itu urusan Tuhan, itu urusan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kami sehari-hari? Hanya mengandalkan Tuhan. Dan saya bilang sama istri saya, doa puasa terus, doa puasa. Seminggu ini saya udah 4 hari doa puasa. Terus doa puasa. Senin, Selasa doa puasa. Rabu, Kamis tidak, karena Kamis mau pelayanan. Jumat doa puasa. Ya. Sabtu doa puasa. Haleluya. 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 Istri saya bilang sama saya, iya, pasti Tuhan siapkan. Iya, pasti Tuhan siapkan. Tetapi kadangkala kita ketika menghadapi realita itu, ya, kita mulai getar-getir. Kenapa? Ya karena tadi, ya, sudah kita berikan ruang untuk semak duri makin merambat. Semak duri makin merambat. Ketika makin banyak peluang semak duri merambat, kita tidak punya kemampuan lagi. Bahkan pendeta sehebat apapun yang dari dalam negeri, luar angkasa, tidak bisa melepaskan kita. Karena dia berkata, itu hanya omongan pendeta. Itu hanya omongan pendeta. Tapi buktinya mana? Tuhan nggak tolong saya. Itu hanya omongan pendeta. Itulah kalau orang sudah dihimpit semak duri, kekhawatiran makin tambah. Dan selanjutnya apa? Tadi, ya, yang di mana? Yang di semak duri tadi. Itu kekayaan, tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tipu daya kekayaan. Kita pikir kekayaan ini yang bisa membuat kita hidup.
Kita pikir kekayaan ini yang bisa membuat kita terkenal. Kita pikir kekayaan ini yang bisa membuat kita bahagia. Haleluya. Dan kita kejar kekayaan. Dan akhirnya kita kehilangan Tuhan. Dan pada titik tertentu, di situ kita baru sadar, di mana Tuhan? Kenapa? Karena kekayaanmu mulai digerogoti belalang pelahap, belalang penggiri, belalang pelompat, belalang pindahan. Engkau mulai sombong, mulai angkuh, mulai mengandalkan diri sendiri. Karena kita punya harta banyak, kita punya uang banyak. Seperti yang dikatakan Alkitab, orang kaya yang bodoh sampai dia buat lumbung-lumbung untuk menyimpan hartanya. Dia berpikir sampai 7 keturunan tidak akan bisa habis hartanya. Tetapi Tuhan bilang, kalau hari ini ku ambil nyawamu, kau bilang apa? Haleluya. 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 Iya, jadi inilah yang membuat tidak berbuah. Karena kita ditipu daya oleh kekayaan. Kita tidak tahu bahwa sepatah kata Tuhan kata jadi semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita tidak membutuhkan kekayaan. Dan saya tidak membutuhkan kekayaan. Saya membutuhkan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya kaya, hari ini pun saya kaya. Kalau Tuhan bilang hari ini dapat 7 triliun, hari ini pun dapat 7 triliun. Yang saya butuhkan bukan uang. Yang saya butuhkan bukan harta kekayaan. Yang saya butuhkan Tuhan. Tuhan berbicara. Haleluya. Saya bukan bekerja di perusahaan. Saya tidak punya bisnis. Saya tidak bekerja di kantor apapun. Saya hanya melayani orang-orang sederhana seperti kalian. Melayani anak-anak jalan, anak-anak jalan. Malah sekarang itu saya udah malas berpakaian begini. Iya. Tanya istri saya, sudah malas. Ya, tadi saya udah mau pakaian biasa-biasa aja, kaos gitu seperti pelayanan di anak-anak jalanan. Saya udah mulai berubah karakter saya. Iya, melayani orang-orang yang saya kenal pun yang mungkin, bukan mungkin, yang ada lumayan lah jabatannya apa. Itu sudah malas saya. Sudah malas datang-datang ke kantor kayak dulu. Saya pikir masa Tuhan tidak sanggup memelihara saya. Karena saya tahu mereka-mereka anak jalanan ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan kemarin kami dengar kesaksian yang luar biasa. Sampai itu saya bilang, wih, gak sia-sia apa yang kita buat. Orang itu datang, naik bajai, berhenti, lihat kami ibadah. Dia katakan, Bapak lupa ya, saya kan dulu tinggal tempat Bapak. Jadi kamu sekarang udah percaya Yesus? Sudah. Kamu asli orang apa? Orang Sunda. Terus pagi-pagi doa nggak jam 4. Saya doa seperti yang Bapak ajarkan waktu di ruko. Haleluya. Saya doa sama istri saya. Oh, dia ngomong sama si Daniel. Wah, nggak cepet dia. Giliran mau kau saksi ya? Jangan dulu Pak. Besok saya datang. Katanya, saya ikut ibadah. Saya ngontrak dekat sini Pak. Saya ikut ibadah besok. Apa yang Bapak ajarkan, saya lakukan. Terus ada satu anak yang di sebelahnya nanya, emang gimana Bapak ini? Waduh, wah, waktu di ruko saya kan ngeri sekali ya. Oh, tuh, kata. Tapi semuanya benar katanya. Untuk yang benar katanya gitu. Untuk yang benar, tapi nggak kuat kuping kita. Haleluya. Jadi apa yang kita tabur itu tidak sia-sia. Haleluya. Belum tentu kita tabur di jenderal, kita tabur di kombes, kita tabur di kolonel, kita tabur di orang-orang penting, di menteri. Belum tentu dia berakar, bertumbuh, berbuah. Belum tentu. Tapi kita tabur di orang yang sederhana. Dia bilang, apa yang Bapak ajarkan kami lakukan. Sama istri saya, sama anak saya. Dan saya percaya, kalau dia dulu orang jalanan, yang pernah tinggal di ruko kurang lebih 4 bulan, dan dia berubah, dan saya yakin kalian bukan anak jalanan, kalian pasti lebih mudah berubah. Saya percaya setelah mendengar kesaksian ini, Ibu Manurung, Pak Manurung, pagi-pagi jam 4 sudah berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Saya yakin. Dan istri saya sudah bilang tadi, anak jalanan yang itu, anak jalan yang supir bajai itu suruh gereja sini aja Pak. Ya nanti kita tawarin.
Cuma terlalu jauh memang dia kemari. Ya, mungkin transportasinya kan mungkin bisa 50.000 pulang pergi dia beli BBM kan begitu, beli gas ya. Nah, saya bilang ya cobalah nanti kita ngomongin. Haleluya. Ya minimal dia pasti datang sekali nanti bersaksi. Supaya apa yang kukatakan ini benar-benar memang ada. Bukan hayalan. Haleluya. 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 Jadi saudara, jangan kita ditipu oleh kekayaan ini. Apa sih kekayaan ini dibandingkan Tuhan? Anda tahu? Kekayaan ini dalam waktu hitungan detik bisa habis. Tapi Tuhan, dia kekal selama-lamanya. Amin. Dan firman-Nya tidak berubah. Langit bisa berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Amin. Tetap jangan khawatir. Dan jangan ditipu oleh kekayaan. Karena ada dua hal di sini. Yang pertama khawatir. Khawatir itu disebabkan tidak ada. Tetapi bisa juga karena kita dapat. Tuhan jauh. Di sini Tuhan dapat. Lalu lari lagi dapat. Makin jauh Tuhan dapat. Oh, tahu-tahu kita sudah di Irian Jaya, di Jayapura, Tuhannya masih di Jakarta. Kita tinggalkan dia karena dapat terus. Haleluya. Itu sebabnya bersyukurlah engkau kalau engkau diproses Tuhan, supaya engkau tetap sadar bahwa Tuhan itu lebih penting daripada kekayaan. Amin. Jangan ada di antara kita yang berpikir kalau aku kaya, aku makin cinta Tuhan. Belum tentu. Ibu pasar ibu, jangan pernah berpikir begitu. Kalau aku kaya, aku makin cinta Tuhan. Ini kan aku hanya bekerja seperti ini. Jangan pernah. Belum tentu. Bersyukurlah kita dalam kondisi ekonomi yang mungkin ya dikatakan ya memang pas-pasan ya, tapi makan minum sih ada ya. Tapi kita tetap mencari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. 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 Saudara, kalau saya dapat 7 triliun juga belum tentu saya juga punya hati yang tetap seperti ini. Tuhan tahu. Iya. Siapa tahu kami sekeluarga langsung pindah ke luar negeri entah kemana, menjadi warga negara sana. Karena memang di Indonesia kita udah capek pusing mendengar orang yang ngomong gitu ngomong gini. Haleluya. Oke, di bagian terakhir tadi, bagian ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-8. 3, 2, 1. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Wow, artinya dia jelaskan langsung ya di ayat 23. Kita baca. 3, 2, 1. Kencang, kencang. 3, 2, 1. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Iya, kata mengerti di sini dalam bahasa aslinya ternyata bukan hanya tahu, tapi mengerti di sini dia meresponi dan dia melakukannya. Ya, karena dia mengerti, dia meresponi dan dia melakukannya. Ya, jadi bukan sekedar tahu, tapi mengerti. Ya, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi ternyata perumpamaan tadi berbicara tentang hati manusia. Dan hati manusia pusat dari kehidupan kita dalam sehari-hari. Haleluya. Karena saya tafsirkan ya, bahwa roh itu ada di hati nurani kita. Dia di hati nurani itu, dia menjagai hati nurani itu. Haleluya. Jadi bukan ada di otak. Bukan. Dia ada di hati nurani. Makanya sering sekali saudara, otak kita bermain, hati kita menolak. Karena hati kita sudah tahu kebenaran.
Otak kita bermain. Kalau gini ku buat, nggak apa-apalah dia. Walaupun dia tertipu nggak apa-apa, yang penting gua untung. Tapi di hati selalu itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Itu membuktikan hati saudara sudah bertobat. Haleluya. Tapi kalau nggak ada perdebatan, aman-aman saja, itu membuktikan hatimu tumpul. Hatimu belum bertobat. Karena itu, perbaiki hati kita, maka kita menjadi orang-orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tadi ada video yang mau saya tampilkan, tapi saya sekarang tidak mau lama-lama. Ya, ada yang mau dibahas tadi ya, sedikit ya, untuk ilmu pengetahuan ya. Tapi ya udah, besok saja. Haleluya. 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 Sekarang satu persatu hatimu sedang diselidiki Tuhan. Satu persatu hatimu sedang dilihat Tuhan. Dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hati kita. Sampai kedalaman yang paling dalam di hati kita, Tuhan tahu semua. Amen. Karena terang yang Tuhan punya bukan terang seperti kemampuan senter, bahkan bukan terang seperti kemampuan matahari, tapi terang yang dia punya sanggup menembus sanubari hatimu, sanggup menembus hatimu yang paling dalam. Haleluya. Pastikan engkau punya hati yang baik, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni datang kepada Tuhan. Bukan mau cari apa-apa, betul-betul mau ngalami Tuhan, mau menikmati Tuhan. Bahkan kita datang ke Tuhan bukan mau cari kekayaan, bukan mau cari mujizat, bukan mau cari kesembuhan, tapi kita memang ingin mengalami Tuhan. Oh Pak, kalau hanya Tuhan saja buat apa? Itulah ucapan goblok. Kalau kita punya Tuhan, kita punya apa yang Tuhan punya. Haleluya. Saya sampai hari ini bisa bertahan karena saya memiliki Tuhan. Apa yang Tuhan punya itu punya saya. Saya tidak khawatir apa yang saya perlukan tiap bulannya. Saya tidak khawatir walaupun tidak bisa dari kolekte. Bahkan pelayanan saya di jalanan tidak pakai kolekte, saya malah mengasih uang buat mereka. Saya tidak akan khawatir karena saya tahu saya punya Allah yang hebat. Yesus namanya, Tuhan yang dahsyat, yang saya muliakan selama-lamanya. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Tapi ingat baik, jangan juga kau ditipu oleh kekayaan dunia ini. Tetap hatimu fokus ke Tuhan. Percaya. Sebentar-sebentar hatimu berubah. Sebentar-sebentar kau katakan, oh aku mau melayani. Tetapi nanti, saya nggak mau. Oh aku mau melayani, saya nggak mau. Saudara, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hari ini perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita. Roh Kudus sedang bekerja. Dia ingin memperbaiki hati. Dan saya percaya, kalau hati kita sudah siap, Tuhan akan kasih anggur yang baru. Amin. Saya yakin Tuhan kasih anggur yang baru bukan sedikit tapi melimpah ruah, sehingga hidup kita hidup yang berkelimpahan, tidak kekurangan. Saya percaya. Karena kita bukan cari kekayaan, kita cari yang punya kekayaan. Kita bukan cari duit, kita cari yang punya duit. Kita bukan cari yang bumi ini, kita cari yang punya bumi. Kita memiliki si pemilik bumi. Jangan gentar. Bahkan saya percaya ketika akan datang bencana, kalian-kalian yang hatinya tulus ke Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalian diselamatkan. Amen. Tuhan akan kasih tahu. Amen. Tuhan akan beritahu. Ketika tsunami di Aceh, orang-orang yang memuji Tuhan lari ke atas, ke gunung, dan besoknya mereka pulang. Mereka kaget, sudah bergelimpangan ratusan ribu mayat. Mereka selamat. Bukankah itu cara Tuhan? Kadang-kadang saudara, kita nggak tahu itu cara Tuhan. Saya yakin mereka waktu lari ke gunung itu, mereka mungkin banyak yang mengeluh. Kenapa ya kita dianiaya? Kenapa kita nggak boleh acara Natal? Kenapa? Itu malam Natal saudara. Natal itu kejadiannya. Iya. Malam 25, 24, malam 25, 25-nya sudah habis.
2024. Haleluya. Saya dengar kesaksian langsung dari orang yang mengalami itu. Mereka lari. Haleluya. Dan ada lagi seorang brimob bersaksi, puji Tuhan Pak, sebenarnya awalnya saya nggak suka, saya ditugaskan di gunung untuk cari gam, tapi semua kami satu kompi itu kurang lebih 100 orang ya, kami selamat karena kami ada di gunung. Jadi tidak ada yang kebetulan. Mengucap syukurlah dalam segala, karena ada rencana Tuhan di balik semua itu. Mungkin kita tidak seperti itu, tetapi ada hal-hal yang kita memang kenapa begini, tapi di balik itu Tuhan punya rencana. Tetap jaga hati supaya hati kita ini bisa terima firman. Mari angkat hatimu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya hati kami dibersihkan oleh firman Tuhan. Hati kami dibersihkan oleh darah Yesus. Hati kami diurapi oleh Roh Kristus, oleh Roh Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kami berakar, bertumbuh dan berbuah, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, diberkati bukan menjadi pengemis, minta-minta roti di pinggir jalan. Kami percaya, kami klaim janji Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.